Welcome to my video. Jadi secara khususnya hari ini saya akan membagikan tentang salah satu hal yang sangat penting di dalam dunia hospitality, yaitu serving excellence. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, serving excellence itu apa sih? Jadi secara pengertiannya, serving excellence is about delivering to the customer expectation and then meeting and slightly exceeding that expectation. Jadi kita bisa menyimpulkan dari pengertian dari serving excellence ini, yaitu tujuannya adalah kita bertemu dengan seorang customer yang kita harus melayani mereka agar mereka itu puas dengan pelayanan yang sudah kita buat untuk mereka. Itu tujuan utama dari sebuah serving excellence. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, yang terutama yang bekerja di dunia perhotelan, kenapa sih kita perlu serving excellence? Alasan yang pertama itu, sebagai seorang di dunia perhotelan, yang perlu kita tekankan itu, kita harus mempunyai friendly attitude. Itu yang paling penting dari segalanya, karena percuma kita punya pengalaman bagus, punya wajah mungkin yang cantik atau tampan, tapi percuma itu semua kalau kita tidak mempunyai friendly attitude. Kenapa? Karena dengan kita memiliki friendly attitude di dalam diri kita, tentunya kita akan melayani tamu dengan ramah. Kita juga ngomong dengan tamu pasti akan jauh lebih enak dibandingkan dengan ekspresi kita yang misalnya jutek atau sama sekali nggak friendly. Dan juga sebaliknya, tamu juga pasti akan merasa lebih nyaman ketika kita memiliki friendly attitude yang kita lakukan kepada mereka. Kemudian, yang kedua, fokus. Jadi ini juga salah satu hal yang sangat penting di dalam melayani tamu, terutama di dunia hotel. Seperti di front office mungkin, atau di food and beverage, kamu sebagai waiter, pasti tamu akan merasa kesal ketika kamu tidak memperhatikan dia. Karena seorang tamu pasti dia ingin diperhatikan oleh kita. Dan pastikan saat kita berbicara dengan si tamu ini, pastikan kita memiliki fokus terhadap dia. Fokus di sini itu jangan kita lagi berbicara sama dia contohnya. Jangan kita malah fokus pada menulis-nulis, kita nyuekin dia, sedangkan dia sedang berbicara kepada kita. Usahakan untuk selalu fokus kepada si tamu ini. Kemudian yang ketiga, kita harus mengerti kemauan dari tamu. Karena tamu yang datang ke hotel, pasti dia ingin dimengerti oleh kita. Kita bisa memperhatikan contohnya gestur tubuhnya. Kita bisa mengetahui dari mana dia nyaman atau tidak nyaman. Kita bisa mengetahuinya itu sendiri jika kita mengalaminya secara terus-menerus. Kita sering melayani contohnya, kita akan tahu, wah tamu ini kayaknya gak nyaman deh. Atau tamu ini nyaman banget. Kita bisa tahu gimana tamu itu ekspresinya ketika dia nyaman atau enggak. Maka itu kita perlu mencoba mengerti si tamu ini. Kemudian yang keempat, kita harus miliki respect kepada si tamu. Why we should respect? Karena tentunya tamu yang ingin menginap hotel, pasti dia bukan hanya ingin diperlakukan ramah, bukan hanya ingin diperlakukan untuk diperhatikan, bukan hanya untuk fokuskan, tapi juga dia ingin dihargai. Ini sangat penting untuk memiliki rasa respect kepada tamu. Karena tamu pasti, dimanapun tamunya, pasti dia ingin dihargai. Tentunya dengan kita menghargai si tamu ini, tamu akan merasa dia akan dihargai oleh kita. Kemudian yang kelima, training. Training ini sangat penting karena terutama untuk karyawan-karyawan yang baru, atau mungkin kita sendiri adalah karyawan baru. Penting sekali untuk mengikuti yang namanya training. Kenapa?
Karena dengan yang namanya training, kalian di sana dilatih bagaimana contohnya menangani konflik pada tamu, atau mungkin waiter yang baru bisa tahu caranya membawa makanan itu seperti apa kepada tamu, atau men-setting kondisi meja itu seperti apa. Di training di sana itu kita diberi penyuluhan tentang bagaimana seharusnya kita berlaku dan bersikap sebagai job-job atau major yang sudah kita tentukan. Contohnya yang bekerja sebagai front office harus mengerti bagaimana caranya mengatur komputer atau cara mengatur bookingan. Itu yang harus kita perhatikan di dalam training. Kemudian yang keenam, kita harus memiliki eye contact kepada tamu. Ini juga salah satunya berhubungan kepada fokus dan perhatian yang tadi sudah saya jelaskan. Eye contact ini kita harus selalu menatap kepada wajah tamu. Kenapa? Karena tentunya tamu, kembali lagi kepada topik yang respect tadi, tamu akan merasa dihargai dengan kita memiliki eye contact. Yang terakhir, communication skill. Tentunya dengan memiliki communication skill, kita akan bisa mengatasi komplain-komplain tamu yang diberikan kepada pihak hotel. Kita bisa mengatasinya sendiri, bagaimana mengatasi komplain tamu yang diberikan kepada kita. Contohnya, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh hotel-hotel zaman sekarang adalah AC. Terkadang banyak sekali tamu yang cukup emosional. Mereka langsung ke front office dan mengkomplain secara emosional. Nah, di sanalah kita harus mengontrol diri kita sebagai pihak hotel untuk tetap tenang dan menghadapi situasi tersebut. Kemudian, mungkin kalian bertanya, apa sih tips excellent service in hospitality? Kemudian, saya juga memiliki 9 tips yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama itu, kita harus mengetahui produk daripada service kita. Contohnya, kalian bekerja sebagai seorang waiter di food and beverage. Kalian harus mengetahui contoh daftar menunya, misalnya steak. Di dalam steak itu ada apa pada isinya itu. Misalnya ada kentang atau ada wortel, ada topping-topping tertentu di dalam steaknya. Kalian harus mengetahui hal-hal tersebut agar kalian juga tidak malu sendiri ketika menghadapi tamu. Kan tentunya kita harus memiliki pengetahuan yang kuat sebagai seorang yang melayani tamu, karena tidak menutup kemungkinan tamu menanyakan apapun kepada kita. Seperti contohnya di makanan ini yang sering kali ditanyakan itu, apakah makanannya pedas atau tidak, atau apakah ada sayuran tertentu di dalam makanan tersebut. Kita harus mengetahuinya. Tapi bukan hanya food and beverage, ada juga section-section lainnya seperti front office, housekeeping, dan juga section-section lainnya. Kemudian yang kedua, be friendly. Kita harus memiliki sifat yang bersahabat kepada tamu. Tapi bukan berarti kita menganggap tamu sebagai teman loh ya. Kita tetap berlaku profesional sebagai seorang pihak hotel dan juga sebagai seorang tamu. Be friendly di sini yang dimaksudkan itu kita menyapa tamu secara ramah dan jadi orang yang murah senyum. Kenapa harus murah senyum? Tentunya tamu sangat nyaman ketika kita memiliki sikap yang ramah. Ramah itu salah satu hal yang juga cukup penting di dalam dunia serving excellence ini. Kemudian yang ketiga, selalu camkan ketika kita selesai melayani tamu, jangan lupa untuk bilang terima kasih atau thank you. Kenapa? Karena say thank you is the easiest way to start habit of good customer service. Itu salah satu hal
cara yang paling mudah untuk memulai habit yang baik kepada customer. Kita bisa mulai dengan hal-hal tersebut seperti say thank you ketika sudah melayani tamu. Seperti kalau bekerja di front office, setelah tamu check-in, kita bilang terima kasih ya Pak sudah berkunjung kepada hotel kami. Seperti itu. Kemudian yang keempat, show respect. Kenapa kita harus show respect? Karena dengan kita show respect kepada mereka, tentunya mereka akan merasa dihargai. Dan satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki di dalam menghormati tamu ini, jangan biarkan emosi yang ada pada diri kita untuk mengambil alih sikap ramah yang kita miliki sebagai seorang pihak yang melayani di hotel. Jangan karena tamu marah-marah kepada kita, kita balas bentak kepada dia. Kita harus tetap memiliki sikap profesional dan tentunya harus tetap menghormati tamu tersebut. Apapun situasinya dan kondisinya, kita harus tetap menghargai. Meskipun dia salah, contohnya, tetapi kita harus tetap menghargai dia sebagai seorang tamu. Kemudian yang keenam, listen. Kenapa kita harus mendengarkan? Karena kita harus mendengarkan bukan hanya dengan omongan dari tamu itu, tetapi juga kita bisa memperhatikan sign yang dia berikan. Contohnya, dia tidak mengatakan ya secara langsung, tetapi dia memiliki sign gestur contohnya kepada kita. Contohnya, saat dia minta diarahkan tentang sesuatu, dia pasti memiliki sign, atau biasanya dia langsung mengatakan langsung. Tapi ada beberapa tamu yang dia itu agak malu atau agak sungkan untuk bertanya. Kita harus memperhatikan gestur tubuhnya atau sign yang dia miliki. Kemudian yang ketujuh, be responsive. Kenapa kita harus be responsive? Karena dengan kita memiliki sifat yang responsif, respon itu lebih baik dari sama sekali tidak. Kenapa? Karena respon yang cepat itu adalah prioritas daripada tamu. Dengan kita memiliki respon yang cepat, tentunya tamu akan merasa, wah, saya menginap di sini saya gak nyesal ya, karena pihak-pihak hotelnya memperhatikan saya loh. Saya aja cuma minta AC-nya dibenerin, langsung direspon cepat loh. Wah, hotelnya bagus banget ya. Itu, seperti itu. Kamu akan merasa seperti itu karena dengan respon cepat, tentunya dia akan merasa dihormati dan dihargai. Kemudian yang kedelapan, tanyakan feedback kepada dia. Kalian bisa menanyakan ini melalui front office. Nanti ketika dia check out, kemudian kita bisa memberikan yang namanya customer survey. Di sana dia bisa memberikan feedback atau melalui form. Di sana dia memberikan feedback kepada kita tentang apa sih hotel kita yang belum memenuhi kebutuhan seorang tamu, atau apa kekurangan daripada hotel kita. Sehingga kepada poin yang ke-9, kita bisa menggunakan feedback yang dia berikan. Tapi yang ke-9 ini, kita harus meluangkan waktu kita untuk benar-benar membaca dan memahami feedback yang dia berikan. Jika kita ingin hotel kita benar-benar maju, kita harus benar-benar memahami feedback yang diberikan oleh tamu. Kita harus mengambil waktu, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita harus identifikasi masalah-masalah atau feedback yang diberikan kepada kita. Contohnya misalnya makanan di saat breakfast itu cepat habis. Kita bisa identifikasi, wah kenapa ya cepat habis? Apa karena tamu yang datang itu terlalu banyak sehingga makanannya itu kurang, atau mungkin kokinya yang masak terlalu sedikit sehingga hampir setiap hari itu banyak tamu yang kekurangan makanan. Kemudian yang terakhir, buatlah
perubahan yang spesifik dari sebelumnya. Jangan pernah untuk meminta feedback, tapi kita tidak melakukan feedback yang dia berikan. Jadi ini juga salah satu sifat untuk menghormati. Karena dengan kita melakukan feedback yang dia berikan, tentunya kita berusaha untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. So, itu saja yang saya bisa bagikan kepada kalian semua tentang Serving Excellence. Saya harap video ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. So, take care and God bless.